Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan HTML dasar. Kalau video sebelumnya kita sudah berhasil menyisipkan gambar di HTML kita, video kali ini kita akan mencoba menyisipkan video yang kita miliki ke dalam script HTML kita, teman-teman. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, sampai sekarang kita sudah punya satu folder utama yang namanya itu adalah HTML_dasar. Di dalam folder HTML_dasar, kita punya dua subfolder lagi. Yang pertama namanya gambar, yang kedua namanya sub. Dan selain folder ini, di luarnya kita juga punya beberapa file. Di sini kita punya latihan 1-3 dan juga satu gambar yaitu img.cpg. Nah, sekarang langsung aja kita buat satu file baru. Kita langsung simpan aja teman-teman. Kita letakkan di dalam folder HTML_dasar. Jadi biarkan aja untuk file yang kita buat saat ini bercampur dengan latihan 1, latihan 2, dan latihan 3.html. Kalian kasih namanya latihan 4.html. File latihan 4.html ini nanti akan kita gunakan untuk mengetikkan kode program yang kita gunakan untuk menyisipkan video, teman-teman. Jadi langsung aja kita buat. Untuk struktur HTML-nya kita ambil aja dari script yang ada di folder sub ini karena scriptnya simple, teman-teman. Jadi di folder sub kita masuk ke file 1.html, kalian Ctrl A aja di sini scriptnya, terus kalian pastekan di latihan 4.html. Kalau sudah file 1.html kalian close saja. Untuk latihan 4.html, kalian hapus saja untuk A ini ya teman-teman, ahref yang instagram.com ini. Kalian sisakan seperti ini. Jadi kita cukup menyisakan di body itu H1 dan ahref ke home atau latihan 1.html. Ya, untuk anchor yang menuju ke latihan 1.html, kalian hapus titik-titik slice-nya. Ya, karena file latihan 4.html itu berada dalam satu folder dengan latihan 1.html. Sehingga kalau kita menuju ke latihan 1.html, kita nggak perlu memberikan titik-titik slice. Oke, di sini untuk file 1, tulisannya H1 ini kalian ubah menjadi latihan 4. Oke, kalau sudah kalian simpan. Sekarang kita menuju ke latihan 1.html. Di bawah sendiri setelah latihan 3 dalam kurung image, ini kalian copy aja. Jangan lupa di sini kalian berikan BR. Ya, ini kok masih seperti ini ya. Sebentar teman-teman. Jadi di sini setelahnya latihan 3 image, setelahnya anchor kita berikan BR biar untuk latihan 4 nanti linknya itu berada di bawahnya latihan 3, teman-teman. Nah, di sini latihan 3 kita ubah menjadi latihan 4. Untuk linknya yang awalnya latihan 3.html kita ubah menjadi latihan 4.html. Oke. Sekarang kalian simpan. Nah, kalau sudah, sekarang kita sudah punya file latihan 4. Berarti di latihan 1 ini kita sudah bisa klik latihan 4-nya ini dan kita sudah terhubung ke latihan 4.html. Langsung aja kita jalankan ya teman-teman. Silakan kalian cari folder HTML dasar, terus kalian masuk ke latihan 1.html. Kalian open with, kita buka menggunakan Chrome, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah punya latihan 4 di sini ya. Kalau kita klik, kita diarahkan ke halaman latihan 4.html. Kalau kita kembali, kita akan diarahkan ke sini lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bermain-main di latihan 4.html. Jadi kalian siapkan satu video yang nggak terlalu panjang lah teman-teman. Video mungkin cuplikan apalah kalian bisa gunakan untuk belajar HTML ini. Di sini saya menyediakan satu video. Bentar saya cari dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya punya satu video yang akan saya gunakan dan kita sisipkan di halaman latihan 4.html kita. Di sini videonya akan saya copy, terus akan saya masukkan di dalam folder HTML_dasar. Jadi videonya saya taruh di luar sini dulu teman-teman. Oke, video saya ini formatnya .mp4 teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menggunakan format yang lain silahkan, tapi nanti penulisan di script HTML-nya juga harus menyesuaikan dengan format video yang kalian miliki teman-teman. Untuk namanya, di sini akan saya ubah namanya menjadi video. Kecil semua kayak gini, teman-teman. Sekarang, kita sudah punya satu video di sini. Di dalam folder HTML_dasar, kita akan masuk di file HTML kita ya, di latihan 4.html. Nah, untuk tag yang akan kita gunakan untuk menyisipkan video, itu namanya video juga, teman-teman. Jadi kalau kita ingin menyisipkan video, tinggal kalian ketikkan aja tagnya adalah video. Dia ada pembuka dan penutupnya seperti ini. Terus untuk sumber dari videonya kita bisa mengetikkan tag sendiri teman-teman, tag tanpa penutup yang namanya adalah source. Jadi sedikit berbeda dengan image ya.
Kalau image kan kita langsung mengetikkannya di dalam tagnya image img itu ya teman-teman. Kalau video enggak. Jadi source itu merupakan tag tersendiri yang berada di dalam tag video. Ya, jadi diselimuti oleh tag video pembuka dan penutup. Di tengah-tengahnya sini ada tag baru yang namanya source kayak gitu. Karena file video yang saya punya tadi berada di dalam folder yang sama dengan latihan 4.html, jadi di sini untuk src-nya, saya akan ketikkan nama filenya langsung teman-teman. Nama filenya tadi adalah video.mp4. Jadi tinggal saya ketikkan namanya video.mp4 kayak gitu. Dan untuk type-nya, di sini kalian ketikkan video atau webm. Itu adalah default yang bisa kita gunakan untuk menampilkan video di script HTML, teman-teman. Ketikkan aja di sini video atau webm kayak gitu. Kalau sudah kalian simpan, sekarang kita lanjut ke browsernya. Coba kalian jalankan di sini, teman-teman. Pasti hasilnya seperti ini. Videonya akan sangat besar sekali ya, teman-teman. Di sini sampai layar saya nggak muat, teman-teman, menampung videonya. Bentar, ini akan saya kecilkan seperti ini. Dia akan tampil tampilan awal dari video yang saya punya. Karena video saya tadi bentuknya seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini, jadi ditampilkan seperti ini. Tapi di sini ada sesuatu yang mengganjal, teman-teman. Video kok dia kayak gambar ya, teman-teman. Dia nggak bisa kita apa-apakan ya. Ya benar sekali. Di sini videonya masih belum berjalan atau belum di play ya, teman-teman. Karena apa? Masih ada atribut yang tertinggal di dalam tag video, teman-teman. Jadi tag video itu nggak cuma video aja. Di dalamnya itu ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan untuk memfungsikan beberapa fitur-fitur yang dapat menjalankan video tersebut, teman-teman. Jadi langsung aja kita kembali ke text editornya. Nah, jadi di sini untuk tag yang dapat kita gunakan agar si video itu dapat dijalankan di browser, namanya adalah control, teman-teman. Jadi kita harus mengaktifkan si control dari player videonya bernilai true agar kita bisa menjalankan video di browser, teman-teman. Jadi setelah kalian mengetikkan atribut control sama dengan true di dalam tag video, kalian simpan. Kalau kita kembali ke browser, kalau kita reload, sekarang videonya sudah berubah. Di pojok kiri bawah ini ada tombol play button. Kalau kita klik, videonya akan berjalan, teman-teman. Jadi kalau kita klik ini, videonya akan diputar. Dan di sini ada kontrol-kontrol video yang lainnya ya, teman-teman. Seperti di sebelah sini ada volume ya. Kita bisa atur di mute atau enggak. Terus di sini juga ada bisa kita scroll juga ya, teman-teman, untuk audionya. Terus kita bisa full screen juga, di sini sudah berfungsi. Jadi standar-standar dalam video control itu bisa kita dapatkan di HTML dengan mengetikkan control true tadi, teman-teman. Kayak gitu. Sama seperti yang ada di image, teman-teman. Di video ini kita juga punya atribut height dan juga width yang bisa kita gunakan untuk mengatur lebar dan juga tinggi dari video yang kita tampilkan di browser, teman-teman. Jadi langsung aja kita terapkan, teman-teman. Semisal di sini saya ingin mengatur si videonya biar dia nggak sebesar ini. Sekarang saya normalkan dulu ya, teman-teman, untuk layarnya. Nah, seperti ini. Saya ingin mengatur si video biar nggak terlalu besar seperti ini ya, teman-teman. Tinggal kita ketikkan di video sini, di tag video. Kita akan atur width-nya. Semisal saya ingin atur 125 px. Kalau sudah saya simpan, saya nggak mengatur height-nya ya, teman-teman. Jadi biar height-nya itu tetap presisi dengan si width. Jadi tingginya itu biar nggak dipaksakan, teman-teman. Sehingga videonya itu ukurannya tetap presisi kayak gitu. Kalau sudah kalian simpan, kita kembali ke browser. Coba kalian reload. Harusnya sudah seperti ini ya, teman-teman. Ukurannya, wah ini terlalu kecil, teman-teman. Coba kita sedikit besarkan ya. Jangan 125, mungkin bisa 325 lah ya. Kita simpan, terus coba kita ke browser, kita reload. Nah, ini jauh lebih baik ya, teman-teman, segini. Mungkin bisa lebih besar sedikit, nggak apa-apa. Di sini ukurannya saya tambahkan menjadi 450 px. Oke, seperti ini. Dan juga di sini untuk ahref-nya, untuk anchor saya taruh di bawahnya video. Tadi kan dia masih di sebelahnya video ya, teman-teman. Di sini saya berikan BR. Oke. Kalian simpan, kalau sekarang kita jalankan, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada videonya, sudah ada kontrolnya. Kalau kita jalankan, dia sudah bisa di-play ya, teman-teman. Kalau kita klik home, dia akan mengarah ke sini. Kalau kita klik latihan 4, kita akan diarahkan ke latihan 4.html yang isinya seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke atribut selanjutnya. Kita juga punya atribut yang bisa kita gunakan ketika video ini di play, dia mute dulu. Jadi audionya nggak akan dijalankan dulu sebelum kita nanti mengeklik audionya ini. Atributnya itu namanya mute, teman-teman. Jadi kita bisa mengetikkan di videonya sini, ketikan aja mute.
seperti ini. Karena value-nya true, jadi kita nggak perlu memberikan sama dengan true. Sebenarnya kalian juga bisa memberikan seperti ini ya. Terserah kalian, sama aja seperti ini atau seperti ini, sama aja dia sudah berjalan ya teman-teman, sudah berfungsi. Kalau sudah kalian simpan, sekarang kalian masuk ke browser, coba kalian reload. Perbedaannya di sini teman-teman. Ketika video ditampilkan, ya di sini akan terlihat audionya tercoret. Sehingga ketika kita play videonya, dia nggak akan muncul audionya. Ketika kita klik audio ini, baru audionya itu berfungsi teman-teman. Seperti itu. Jadi itu ada opsi aja teman-teman. Jadi bisa kita gunakan kalau perlu ya teman-teman. Jadi itu untuk atribut mute. Setelah mute kita juga punya yang namanya poster teman-teman. Jadi poster ini bisa kita gunakan seperti thumbnail kalau di video YouTube ya teman-teman. Karena di sini kalau kalian lihat di browser ya, kalau kita reload, kalau kalian lihat di sini untuk sampul dari video yang kita punya, di sini dia menampilkan cuplikan dari video yang kita punya, teman-teman. Nah, ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Coba kita sekarang lihat di folder kita ya. Di html_dasar ini kita punya satu gambar img.jpg. Gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi saya punya gambar seperti ini. Ya ini potret ya teman-teman. Nggak cocok dengan video kita. Kalau video saya tadi kan bentuknya dia landscape teman-teman. Kalau dikasih poster ini kan nggak asik juga. Di sini saya juga sudah menyiapkan satu gambar. Jadi silahkan kalian siapkan satu gambar lagi yang orientasinya landscape. Biar bisa kita gunakan sebagai sampul dari video yang akan kita jalankan di browser tadi ya. Ya, saya punya gambar ini, saya akan copy dulu ya, namanya nanti aja kita atur. Saya masukkan ke dalam html_dasar, terus saya masukkan ke dalam folder gambar, teman-teman. Biar dia nggak berantakan di luar ya. Di sini namanya saya ubah menjadi BG video. Oke. Jadi namanya saya ubah menjadi bg_video.jpg. Jadi untuk nama filenya saya ubah menjadi bg_video. Untuk extensionnya di sini jpg, teman-teman. Kalau sudah kita masuk ke Sublime-nya ya. Nah, untuk tag-nya ini namanya adalah poster, teman-teman. Jadi kita ketikkan aja di video ini, di tag video, ketikkan aja poster. Untuk nama filenya atau alamat dari filenya itu kalian ketikkan aja di sini, di dalam petik, teman-teman. Sama kayak src yang ada di sini. Karena tadi saya masukkan di folder gambar, saya ketik aja gambar, slice nama filenya adalah bg_video. Untuk extensionnya di sini adalah .jpg. Oke, seperti ini. Kalau sudah kalian save, ya Ctrl S. Saya kembali ke browser ya. Kita akan coba reload di sini, teman-teman. Ya, bisa kalian lihat di sini, teman-teman. Untuk sampul dari video yang akan kita jalankan, itu sudah sesuai dengan file yang ada di dalam poster. Jadi dia nggak akan menampilkan cuplikan video yang ada di file video kita tadi. Ya mungkin ini bisa kita gunakan kalau kalian mungkin nanti videonya ingin diberikan cover atau diberikan thumbnail yang lebih menarik daripada cuplikan yang ada di videonya, kayak gitu teman-teman. Nah, itu adalah cara kita untuk menyisipkan video di dalam file HTML kita. Itu tadi kalau kita filenya itu berada di dalam folder yang sama dengan latihan4.html, teman-teman. Sekarang kita akan coba pindah file videonya ya. Jadi di sini video.mp4 saya akan buat satu folder lagi yang namanya video. Jadi biar si folder kita html_dasar ini nggak berantakan, teman-teman. Di dalamnya ini ada sub-subnya kayak gitu. Terus file yang utama itu baru yang ada di luar kayak gitu. Jadi untuk video.mp4 ini saya akan drag and drop atau saya cut, saya masukkan ke dalam folder video. Nah, otomatis kalau kita nggak mengubah file HTML-nya, kalau ini kita reload, otomatis videonya ini nggak mungkin bisa kita jalankan, teman-teman. Meskipun di sini posternya ada kayak gitu. Kalau ini kita play, nah ini play buttonnya beku ya. Jadi videonya itu nggak bisa kita jalankan kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita bisa atasi ini dengan cara mengubah script src atau source dari video yang kita tampilkan. Kita tadi letakkan videonya itu di folder video. Untuk filenya tetap namanya video.mp4. Oke, kalau sudah sekarang kita jalankan, teman-teman. Nah, sekarang untuk play buttonnya sudah bisa kita klik. Kalau kita jalankan, videonya akan berjalan seperti ini atau diputar ya teman-teman. Tapi nggak ada audionya. Kalau audionya ini kita klik, baru videonya ini punya audio, teman-teman. Saya akan coba untuk volumenya ya. Oke, berfungsi. Coba saya fullkan ya teman-teman.
Oke, full screen-nya juga sudah berfungsi. Kalau kita kecilkan, oke, dia juga sudah berfungsi kayak gitu teman-teman. Kalau kita kembali ke sini, kita akan diarahkan ke halaman utama. Oke, sentuhan akhir teman-teman, seperti episode-episode sebelumnya. Untuk latihan 4 ini, anchor-nya, di sini kita berikan keterangan di dalam kurung. Biar kita tahu kalau latihan 4 itu membahas tentang video ya teman-teman. Berarti kita harus menuju ke latihan 1.html. Di sini untuk di belakangnya tulisan latihan 4, kita berikan kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita berikan keterangan video. Oke. Biar kita tahu bab-bab yang kita bahas di sini ya teman-teman. Jadi kalau nanti kita ingin melihat hasil dari pembahasan video, tinggal kita klik yang video. Jadi kita nggak perlu menghafal kalau latihan 1 itu pembahasannya tentang apa, latihan 2 itu tentang apa, dan seterusnya. Kita kembali aja ke home. Ya di sini sudah mantap ya. Pembahasannya sudah ada judulnya masing-masing, jadi kita bisa tahu di mana letak dari pembahasan yang kita inginkan kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita untuk pembahasan video di dalam HTML. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Kalau ada beberapa hal yang perlu kalian tanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.